Shalom adik-adik semua. Wah, senang sekali nih Lau Sekarin hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua. Lau semua tanya nih, mau tahu kabarnya adik-adik semua. Adik-adik apa kabar ya? Kalau kabarnya baik, coba angkat jempolnya buat Lau Sekarin. Wah, Lau sudah lihat ada banyak sekali jempol-jempol yang sudah diangkat. Wah, berarti adik-adik semua dalam keadaan yang baik. Kita hari ini bertemu bersama-sama, kita mau bersekolah minggu bersama ya adik-adik. Jadi Lau mau adik-adik boleh siapkan hatinya, siapkan dirinya duduk manis karena kita mau mulai beribadah. Karena itu adik-adik, Lau mau adik-adik semua duduk tenang. Kita mau sama-sama berdoa ya, membuka ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan berdoa sama-sama, adik-adik boleh ikuti Lau Sekarin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh bersiap-siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, karena kita sudah berdoa, Lau tahu adik-adik semua pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Karena itu, ayo semuanya Lau ajak berdiri. Ayo, yang tadi masih males-males, yang masih ngantuk-ngantuk, semuanya kita berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyikan pujian dari terbit matahari. Biarlah sepanjang hari kita mau terus memuji Tuhan. Ikuti gerakan Lau ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Angkat tangannya adik-adik semua. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, senang sekali Lau Sekarin lihat adik-adik bersemangat dalam memuji Tuhan. Sama seperti lagu ini ya, biarlah dari terbit matahari
waktu masih pagi sampai terbenamnya, waktu sudah malam, kita tetap masih mau memuji Tuhan. Oke adik-adik, tapi jangan duduk dulu. Lause masih mau ajak adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi yang bilang begini adik-adik. Kalau kita anak Tuhan, kita mau jalan terus ikut Tuhan Yesus. Lagunya berjudul Jalan Serta Yesus. Adik-adik mau nggak ikut Tuhan Yesus terus? Mau, oke. Kalau gitu masih dalam keadaan berdiri, kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus ya bersama-sama. Adik-adik nanti boleh ikutin Lause ya, kita nyanyi bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita mau sama-sama ya ikutin gerakan Lause. Kalau kita dengarkan kata jalan, adik-adik boleh jalan ke dengerin kata jalan lagi, adik-adik putar badannya, ganti arah, jalan lagi ya. Seperti Lause, nanti adik-adik boleh ikuti Lause. Kita nyanyikan bersama Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, Lause tahu mungkin ada adik-adik yang sudah capek, sudah pusing karena jalannya bolak-balik. Sekarang adik-adik semua boleh duduk. Terima kasih sudah bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Seperti lagu yang tadi, kita juga mau ingat ya, kita anak-anak Tuhan mau terus jalan sama Tuhan Yesus. Walau kita pas kita lagi senang, ataupun mungkin waktu lagi sedih, kita mau tetap ikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik boleh tarik nafasnya dulu. Kita sebentar lagi sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi, adik-adik boleh duduk tenang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Lausenya. Ya, kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian lagi. Kita mau nyanyikan pujian yang berkata Tuhan Yesus itu sahabat kita yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Seneng gak punya sahabat kayak Tuhan Yesus? Senang ya pasti adik-adik, walaupun kita masih kecil, Tuhan Yesus mau juga bersahabat dengan kita semua. Karena itu kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau terus jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati.
adik-adik, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sikap berdoa. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik, mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa ingat firman Tuhan dan bisa melakukan firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Sudah pada sarapan belum? Sudah kenyang? Sudah siap dengan firman Tuhan? Jangan ada yang belum mandi ya dengar firman Tuhan. Kita udah harus dalam keadaan yang siap. Sudah mandi, ya perut kita sudah sarapan. Kita bisa fokus di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama mau dengar firman Tuhan ya. Kita mau dengar cerita Alkitab tentang Daniel hari ini adik-adik. Adik-adik tentu tahu kan ya Daniel di dalam Alkitab, bukan Daniel teman sekolah kita. Daniel di dalam Alkitab itu ada banyak sekali cerita. Nah ini hari ini Lause akan ceritakan yang di awal-awal. Kalau kita baca Alkitab, kitab Daniel, nah ini kisah di awal kitab Daniel ya. Nah adik-adik ingat nggak Daniel itu punya teman siapa aja? Daniel, habis itu Sadak, Mesak, dan Abednego. Dari cerita mereka berempat ini yang paling terkenal itu adalah ketika teman-temannya ini masuk di tempat pembakaran ya. Mereka masuk tempat api yang sangat panas tetapi mereka tidak mati oleh api itu. Ada Tuhan yang melindungi mereka. Nah hari ini kita menceritakan mereka juga, Sadak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Siapa yang di sini adik-adik hobinya makan? Pasti banyak ya, Lause juga hobinya makan. Kita makan apa aja. Lause paling suka itu makan daging, makan mie. Wah, siapa nih yang suka? Ada yang juga Lause suka juga makan buah. Dibandingkan sayur, Lause sukanya makan daging adik-adik. Ya. Nah, di dalam cerita ini adik-adik, ini ada cerita tentang makanan juga. Jadi Daniel waktu itu kan dipindahin dari kampung halamannya, yaitu dari Israel, dari Yehuda ya, orang Yahudi dia ini harus pergi ke Babel. Beda kota, beda negara sama yang Daniel dulu tinggali. Maka dari itu di dalamnya itu punya budaya yang beda, cara makan yang beda, makanan yang beda, raja yang berbeda juga. Nah, di dalam Babel, ketika Daniel harus tinggal di Babel bersama dengan ketiga temannya tadi, mereka mau dikasih makan sama raja, yaitu makanan raja. Itu makanan-makanan yang enak, yaitu tadi ya mungkin ya, daging, anggur. Anggur itu kan minuman orang dulu yang sebenarnya buat mabuk sih. Kalau sekarang itu kayak bir, minuman alkohol. Kurang baik ya.
Nah, kenapa raja memberikan makanan-makanan yang enak ini dan minuman-minuman yang enak kepada mereka? Karena mereka adalah orang yang spesial. Karena mereka adalah orang yang pintar. Raja melihat orang-orang ini punya kemampuan, otaknya pintar. Jadi raja memperlakukan mereka dengan istimewa. Tetapi menariknya Daniel dan teman-teman tidak mau makan makanan raja itu. Kemungkinan besar adik-adik karena makanan-makanan yang raja berikan kepada Daniel itu bertentangan dengan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Dulu kan kita tahu di dalam kitab Perjanjian Lama ya, kalau dalam Alkitab di awal-awal Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan orang Israel itu, orang Yahudi tidak boleh makan makanan yang haram. Makan makanan yang sembarangan. Makan makanan dari bangsa lain. Makan makanan yang persembahan berhala. Nggak boleh. Tuhan tidak memperbolehkan mereka makan makanan itu. Untuk menjaga kemurnian mereka sebagai umat Tuhan. Nah, kita tahu Daniel menolak makanan raja. Daniel bilang, aku tidak mau menajiskan diriku. Aku tidak mau mengotori diriku dari makanan-makanan raja. Karena itu berikan aku sayur saja, kata Daniel. Jangan beri kami anggur, beri kami air putih saja. Mereka tidak mau mengotori diri mereka. Dengan kata lain, mereka tidak mau melanggar firman Tuhan, melanggar perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Meskipun mereka jauh dari kampung halaman mereka, jauh dari lingkungan orang-orang Yahudi, tetapi mereka tetap tahu siapa mereka. Mereka umat Tuhan. Tidak boleh makan makanan sembarangan seperti yang Tuhan katakan. Kami, meskipun kami di negeri orang, kami tidak boleh mempermalukan nama Tuhan. Nama Tuhan tetap kami permuliakan. Itu yang di dalam pikiran Daniel. Sehingga dia tidak mau makan, cuma makan sayur dan minum air. Menariknya, meskipun mereka cuma makan sayur setiap hari ya, kita kan sekarang diajarin, ayo minum susu, makan daging yang banyak, makan nasi yang banyak. Jangan cuma makan sayur, jangan cuma minum air putih, tapi makan makanan yang bergizi. Punya protein yang tinggi supaya kita kuat, supaya badan kita ini kuat juga, sehat. Tetapi ternyata adik-adik waktu itu meskipun Daniel dan teman-temannya itu makan makanan cuma sayur, minum air putih setiap hari, badan mereka lebih besar daripada orang-orang yang makan daging. Ini bukti bahwa meskipun secara fisik mereka makannya itu kurang bergizi ya, cuma makan sayur, minum air, tapi Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan mereka nutrisi ya, secara roh ya, supranatural, secara ajaib. Tuhan menyatakan diri mereka kepada mereka ya. Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Tuhan juga menyatakan dirinya kepada orang-orang Babel waktu itu. Lihat umatku yang cuma makan sayur tetapi lebih subur daripada orang-orang bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bukan cuma Daniel dan teman-temannya yang ingin memuliakan Allah. Allah juga memuliakan dirinya melalui perbuatan mereka. Bangsa Babel melihat bagaimana Allah Israel tetap ada di dalam diri Daniel dan teman-temannya. Nah adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan bukan? Kita adalah orang-orang yang Tuhan Yesus sudah tebus. Di atas kayu salib Tuhan beli diri kita, nyawa kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Kita jadi anak-anak Tuhan. Dan kita selayaknya hiduplah seperti Daniel. Meskipun kita jauh dari orang-orang Kristen ya. Mungkin kita seorang diri yang Kristen di sekolah, atau di tempat les, atau di dalam lingkungan keluarga kita. Kita tetap menjadi contoh yang baik. Memuliakan Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tidak kita langgar. Dan kita memuliakan Tuhan, Tuhan juga memuliakan dirinya melalui apa yang kita lakukan.
Amin adik-adik. Ayo kita sama-sama belajar ya. Dari kecil kita sudah belajar banyak sekali perintah Tuhan. Dan dari kecil juga kita belajar melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri. Kita jaga mulut kita, nggak ngomong kasar, nggak berbohong. Kita jaga tangan kita, jangan nyakitin orang. Kita jaga hati kita untuk tidak berpikiran jahat, punya niat jahat. Kita jaga setiap diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita sama-sama mendengarkan ayat hafalan bagi kita pagi hari ini yang diambil dari Roma 11 ayat 36. Dari Roma pasal 11 ayat 36. Bunyinya begini. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia di sini adalah Tuhan, ya. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui cerita Alkitab yang kami dengar dari kisah Daniel dan teman-temannya. Bagaimana mereka menjaga diri mereka tetap melakukan firman Tuhan meskipun bukan berada di kampung halaman mereka, jauh dari umat Tuhan. Tetapi mereka tetap berada dan melakukan firman Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Tuhan juga memerintahkan banyak firman Tuhan kepada setiap kami. Dan setiap minggu kami juga mendengarkan firman Tuhan dari para lause sekolah minggu. Tuhan, ajari kami yang masih kecil ini boleh melakukannya. Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi firman Tuhan yang disampaikan Lause Richard mengingatkan kita gimana kita memuliakan Tuhan di mana saja. Sama seperti Daniel dan teman-temannya, kita juga mau memuliakan Tuhan di mana saja kita berada. Adik-adik di rumah bisa memuliakan Tuhan. Melakukan yang baik, mengatakan yang baik, itu bisa sebagai bentuk kita memuliakan Tuhan. Dan ingat juga, sama seperti Daniel dan teman-temannya, Tuhan akan memberkati kita orang-orang yang memuliakan Tuhan. Tuhan jaga dan Tuhan berkati. Ya adik-adik, nah Lause juga mau ingatkan nih, kita punya ayat hafalan. Tadi dari mana ya? Dari Roma pasal 11 ayat 36b. Kita baca sama-sama ya. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya. Sama-sama Lause. Roma 11 ayat 36b. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan lupa dihafalkan adik-adik. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh simpan persembahannya, berikan kepada papa mama. Dan kalau papa dan mama bisa ke gereja, minta tolong papa dan mama bawakan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk transfer di nomor yang ada di bawah ini. Atau boleh scan juga QR code yang ada di sini untuk memberikan persembahan di gereja kita. Sambil memberikan persembahan dan menutup ibadah kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian Mata Tuhan Melihat. Biarlah pujian ini mau ingatkan kembali, apapun yang kita lakukan itu Tuhan selalu lihat. Jadi kita juga mau sama seperti Daniel yang memuliakan Tuhan, karena Tuhan juga selalu lihat kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Awas, Tuhan melihat. Ayo adik-adik, langsung ajak berdiri. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan gerakannya ya. Dengan lebih bersemangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, jadi adik-adik ingat ya, ada mata Tuhan yang melihat. Biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk yang jahat. Mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Adik-adik boleh duduk kembali, Lause akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai beribadah. Kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami ingat dan kami lakukan di dalam setiap hari kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi jangan kemana-mana dulu. Adik-adik masih punya pertemuan di Google Meet ya. Nanti di sana boleh ketemu sama Lause dan juga teman-teman. Oke, karena itu sekarang Lause Karin mau pamit dulu, mau bilang sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.